Bab 999. Sulit untuk melawan mereka yang ada dalam kegelapan. Kalau bukan karena Clayton, Kevin tidak berencana untuk membeli bahan makanan di supermarket di lingkungan itu saat ini. Karena masih agak siang, Kevin mengendarai mobilnya dan mengajak Karina keluar untuk minum teh. Saat sedang minum teh, Kevin juga mengambil beberapa foto teh dan snacknya, lalu mengirimkannya pada Clayton yang ada di rumah. Pria kecil itu sangat marah dan hampir tidak bisa menahan diri untuk memblokirnya. Tapi hal ini membuat Kevin senang. Setelah itu Kevin dan Karina pergi ke mall untuk membeli bahan makanan untuk makan malam. Karina juga mengingatnya beberapa kali supaya tidak lupa membeli bahan bento bekal sekolah Clayton besok. Kevin menjadi sangat kesal dan rasanya ingin memukul anak itu. Setelah keluar dari mall, Kevin meminta Karina menunggunya dan dia mengambil mobilnya dari tempat parkir. Tempat parkirnya agak jauh dari mall dan setelah sekitar 10 menit, Kevin mengendarai mobilnya untuk menjemput Karina. Setelah masuk dalam mobil, Kevin melihat Karina memegang kartu nama yang terlihat bagus dan bertanya, "Siapa yang kasih kamu kartu nama itu?" Karina melihat bagian depan dan belakang kartu nama itu. "Aku tidak tahu, saat kamu pergi ambil mobil tadi ada pria asing tanya arah dan aku memberitahunya. Aku juga ngobrol dan bilang kalau sedang menunggu pacar. Kemudian dia kasih aku kartu namanya dengan sangat antusias dan bilang kalau harus jadi teman." Axel Sane. Karina melihat informasi di kartu nama itu CEO dari sebuah perusahaan di Inggris. Siapa namanya? Kevin tidak sabar menunggu jawabannya dan merebut kartu nama di tangannya. "Namanya Axel Sane, namanya cukup bagus ya." Karina berhenti, lalu menghela nafas kecewa. Ternyata semakin banyak pembohong ya. Mana mungkin semudah itu ketemu CEO perusahaan asing. Aku juga mau berbohong soal identitasku. Kalau aku bisa bohong, aku mau bilang kalau aku itu wanita kaya raya yang punya perusahaan besar. Tapi ya pembohong itu cukup tampan. Kayaknya dia bisa cari uang dengan wajahnya, tapi malah lebih suka menipu. Karina yang selesai mengeluh akhirnya menoleh ke Kevin dan melihat wajahnya jadi lebih serius juga dingin. Dia mengira Kevin marah karena dia menerima kartu nama dari pria asing. "Hei." Karina mendorong iengannya dan menjelaskan, "Aku tidak pernah pikir untuk menghubunginya kok. Tadi dia sedikit memaksa kasih aku kartu namanya dan aku mengambilnya karena tidak lihat ada tempat sampah. Dia adalah kenalan lamaku. Kalau kedepannya kamu lihat diam maka kamu harus menjauh, oke?" Kevin menegur dengan tegas. Kemarin Axel Sane menabrak mobilnya. Dan hari ini berpura-pura bertemu Karina secara kebetulan. Semakin banyak perbuatan Axel yang membuktikan kalau dia datang ke kota Leicester dengan tujuan buruk. Apakah dia musuh di masa lalu kamu? Saingan yang menakutkan. Karina sedikit gugup ketika mendengarnya. Ya seperti itu, Kevin terdiam sejenak sebelum mengaku. Sebelumnya memang tidak, tapi mulai sekarang mungkin seperti itu. Dia tidak menganggap Axel sebagai musuh, tapi ada kemungkinan kalau Axel ingin membalas dendam pada mereka. Di dalam mobil tiba-tiba suasana menjadi canggung. Kevin memasukkan kartu nama itu dan dengan tenang menyalakan mobil, berniat untuk pulang. Dia berpikir saat sampai di rumah akan memberitahu Ezra, supaya dia jadi lebih waspada. Karina mencoba mencairkan suasana saat melihat Kevin yang diam saja. Dia tersenyum dan bercanda, "Hei Tuan Kevin, karena musuh lagi datangi kamu, gimana kalau kita berpisah dulu supaya tetap aman?" Kevin tidak langsung menjawab, menatapnya dalam-dalam seolah berpikir apakah perkataannya itu benar atau tidak. Karina merasa tidak nyaman dengan tatapannya dan langsung menjelaskan, "Aku cuma canda kok. Aku merasa tadi suasananya canggung dan aku sama sekali tidak berpikir untuk saling menjauh. Aku setuju kalau kita berpisah dulu," kata Kevin. Ketika dia mengucapkan itu, Karina tiba-tiba membeku dan untuk sesaat tidak bisa bereaksi. Dia baru sadar kembali ketika sedang menunggu lampu lalu lintas. "Kevin, apa maksudmu?"
Kayaknya sejak lama kamu mau putus tapi tidak mau dibilang bajingan, jadi kamu tunggu kesempatan sampai aku mengatakan itu dan langsung setuju ya. Kata Karina yang tidak bisa mengendalikan air matanya. Meskipun biasanya dia berpura-pura membenci pria tua ini, tapi sejak Kevin mengumumkan kalau Karina pacarnya dan awalnya dia tidak terima sehingga ingin putus. Tapi Karina sudah terbiasa hidup bersamanya dan tidak mau menyebut kata putus lagi, tapi hari ini dia tidak pernah berpikir akan berpisah dengan Kevin. Padahal tadi Karina hanya ingin mencairkan suasana dan bercanda, tapi Kevin langsung menyetujui dengan sikap yang serius dan tegas. Setelah melewati lampu merah, Kevin mencari tempat untuk menepi dan memarkir mobil. Dia berkata, "Aku tidak melakukan apapun, kamu yang bilang sendiri." Sebenarnya Kevin takut Karina akan terlibat. Karena dia pernah melihat contoh yaitu tuan muda kedua dan Nana yang pernah terpisah di masa lalu dan Kevin tidak yakin apakah bisa benar-benar melindunginya atau tidak. Lagi pula musuhnya ada dalam kegelapan, dan mereka berada di dalam terang, sehingga sulit untuk melawan mereka. Dan Kevin tidak tahu banyak hal tentang Axel. Sebelumnya aku pernah bilang beberapa kali, tapi aku belum lihat jawabanmu. Mungkin kamu lelah denganku dan ingin putus. Kamu tidak tega bilang kayak gitu lebih dulu jadi tunggu aku yang bilang. Atau kamu nunggu aku buat salah dan memutuskanku. Karina menyeka air matanya, membuka pintu mobil dan hendak keluar dari mobil. Berada di tempat yang sama dengannya membuat Karina merasa sangat tidak nyaman. Sejak masih kecil dia tidak pernah merasa sedih seperti ini. "Karina, kamu mau kemana?" Kevin bertanya dan memegang pergelangan tangannya dengan erat. "Lepaskan aku." "Hei dengar, sekarang kita sudah putus dan terserah aku mau kemana aja, kamu tidak punya hak." Karina yang menangis mencoba melepaskan tangannya, dengan cepat mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Kevin buru-buru membuka sabun pengamannya, mengikutinya keluar dari mobil dan langsung mengejarnya. "Karina, ayo kembali dan bicara." Kevin berpura-pura tenang tapi suaranya sedikit gemetar. Dia sebelumnya tidak membujuk seseorang, tapi saat melihat Karina menangis di depannya, rasanya dia ingin melakukan segala sesuatu untuk membujuknya. "Pergi. Bahkan kalau aku mati, aku tidak akan mau kembali bersamamu." Karina yang sedang sedih dan marah jadi berbicara dengan kejam. Dia berusaha melepaskan tangannya beberapa kali tapi tetap tidak berhasil. "Kalau gitu kita tidak akan putus atau kalau kamu tidak berhenti menangis, kita menikah sekarang." Kevin berusaha untuk membuat nadanya jadi lembut dan mengira bahwa ini bisa membujuknya. Bab 1000. Memangnya siapa yang mau punya anak sama kamu? Kalau gitu kita tidak akan putus atau kalau kamu tidak berhenti menangis, kita menikah sekarang. Kevin berusaha untuk membuat nadanya jadi lembut dan mengira bahwa ini bisa membujuknya. "Emangnya siapa yang mau nikah sama pria tua sepertimu? Menjauhlah dariku. Kalau aku tidak bisa menikah, aku tidak akan mau nikah sama kamu dan lebih baik nikah sama babi." Kata Karina sambil menangis, "Besok aku akan kembali ke Kyoto dan minta kakak carikan aku pria single yang lebih ganteng, lebih muda, lebih lembut dan lebih kaya darimu. Bodoh amat sama pria tua kayak kamu, Karina." Suaranya berubah dan menegurnya, "Coba panggil aku pria tua lagi." Karina tertegun sejenak dan berkata lagi tanpa bernafas. "Pria tua, pria tua, pria tua, pria tua, aku memanggil kamu pria tua, terus kamu mau ngapain aku? Karena kamu sangat patuh, aku tarik lagi ucapanku soal setuju putus denganmu, jadi kita tidak putus." Kevin tersenyum tipis dan dengan paksa menariknya ke dalam pelukannya. "Pria tua brengsek. Kamu menjebakku ya." Karina meronta selama beberapa saat tapi tetap tidak bisa mendorongnya. Kevin menyeka air matanya di wajahnya, "Barusan kamu bilang aku pria tua, kenapa sekarang jadi pria tua brengsek?" Dia berpikir keras dan berpikir optimis setiap kali Karina memanggilnya pria tua, lagi pula Karina juga lebih muda 11 tahun darinya. Karya itu dia suka menyebutnya pria tua. Kevin juga tidak keberatan kalau Karina memanggilnya pria tua brengsek. "Lepaskan aku."
Karina sedikit kesal karena tidak bisa mendorongnya, memiringkan kepalanya, menundukkan kepala dan menggigit iengannya. Tapi karena berada di luar rumah, sehingga Kevin memakai pakaian 3 lapis yaitu kemeja nol neck, 2 sweater tebal dan jaket sehingga Karina hanya menggigit pakaiannya saja. Karina mau tidak mau tetap menggigit pakaiannya, membuka mulutnya lagi dan terus-menerus mencoba menggigitnya. Kevin merasa geli dengan tingkahnya yang kekanak-kanakan dan dengan lembut mengelus rambutnya. Oke, pulang dulu yuk. Nanti kalau sudah di rumah aku akan buka bajuku dan biarkan kamu gigit sampai puas, oke? Pria bajingan. Karina menatapnya dengan tajam dan memakinya dengan marah. Kevin. Karina ingin menggigitnya dan Kevin dengan sangat baik akan melepas jaketnya, menggulung lengan bajunya supaya bisa digigit. Kenapa dia menyebutnya pria bajingan lagi? Wanita memang makhluk yang rumit. Tapi Nana memberitahunya bahwa dia harus terbiasa dengan perilaku wanita yang sedang marah. Kevin membujuknya sebentar, membujuknya untuk meredakan amarahnya dan akhirnya Karina mau masuk ke dalam mobil lagi. Karina, dulu saat kamu marah, gimana cara kakakmu bujuk kamu? Kevin bertanya dengan terus terang saat mengemudi. Dia akhirnya mengerti bahwa membujuk seorang wanita selama beberapa menit butuh banyak energi dan ide daripada melakukan penelitian 14 jam sehari. Karina mendengus marah dan tidak menjawab. Kevin berkata lagi, katakan padaku dong, supaya aku bisa belajar cara bujuk kamu, ya. Belum lama ini mereka juga membahas tentang siapa yang akan membujuk di masa depan. Kevin bilang kalau dia tidak perlu dibujuk, tapi dia juga tidak akan membujuk Karina, tapi ternyata dia salah. Kalau kata si pria kecil itu, rasakan itu. Karina mencibir, kakak-kakakku tidak pernah buat aku marah. Jadi kamu masih berpikir untuk buat aku marah di masa depan, terus bujuk aku lagi, emangnya aku ini apa? Aku tidak mau buat kamu marah lagi. Kevin berkata dengan polos. Wanita yang sedang marah itu sangat menjengkelkan dan dia harus berhati-hati. Tapi wanita hamil kebanyakan tidak bisa mengendalikan emosi mereka, jadi aku akan mencegah itu. Kamu. Karina menggertakkan giginya karena malu. Emangnya siapa yang mau punya anak denganmu? Pria tua sepertimu lebih cocok kalau jomblo aja. Kevin terdiam sejenak mengingat apa yang dikatakan Clayton tentang membantunya mengejar Karina dan menjamin kalau mereka bisa menikah di tahun ini. Dia berpura-pura serius dan berkata, ibuku bilang bahwa akan ada hari yang baik di akhir tahun ini, sangat cocok untuk pernikahan. Kamu lebih suka pernikahan tradisional atau western? Aku sih suka yang tradisional karena gaun pengantinnya cantik. Kalau Clayton melihat ini, dia pasti akan mengeluh di dalam hati kalau sepertinya pamannya sedang tidak waras karena dia sedang mencoba membujuk gadis muda yang polos. Aku juga berpikir gaun dengan jubah mahkota Phoenix itu bagus banget. Karina tidak bisa menahan diri dan menjawab pertanyaan. Tapi dia menyadari apa yang dia katakan dan berkata dengan marah, aku lebih suka pernikahan western, karena selera kita beda, jadi kamu cari saja seseorang yang seleranya sama denganmu. Aku suka pernikahan tradisional tapi aku lebih suka pernikahan western, kamu pasti akan sangat cantik kalau pakai gaun pengantin. Kata Kevin bertentangan dengan keinginannya. Karina merasa bahwa Kevin terlihat agak lucu dan membuatnya ingin tertawa, tapi dia masih berusaha sangat keras untuk menahannya. Karena dia berusaha keras untuk menahan tawa, sehingga muka cantiknya jadi sedikit aneh. Kembali ke rumah. Karina masuk ke rumah duluan dan menaruh 2 kotak bento yang baru dibeli di atas meja ruang tamu, menyapa Clayton dan kembali ke kamar. Clayton menatap Kevin yang masuk ke rumah sambil membawa banyak barang di tangannya. Paman, kamu buat Kak Karina nangis ya? Tidak, Kevin menyangkalnya tanpa berpikir. Dia merasa malu kalau harus mengakui di depan iblis kecil ini. Emangnya aku buta? Clayton bahkan tidak percaya dengan perkataannya, mendengus dan mulai menasihatinya. Mata Kak Karina merah dan agak bengkak, jadi sudah jelas kalau dia nangis. Kamu buat dia nangis tapi tidak mau ngaku, kamu pria yang tidak bertanggung jawab ya. Clayton,
Aku belanja dengan Karina dan lihat beberapa topik anak-anak yang lucu, kayaknya cocok untuk anak yang botak. Kata Kevin dengan muram. Kapan kamu kembali, Paman? Di mana Kak Karina? Si kecil itu pura-pura lupa, berbalik dan melihat sekeliling. Sebelum makan malam kamu harus hibur Karina untukku. Kalau tidak, aku tidak mau buat bekal untukmu besok. Setelah mengatakan itu, Kevin berjalan menuju dapur. Clayton bingung dan menggaruk kepalanya. Menyuruhnya untuk membujuk. Jadi sebenarnya siapa pacar Kak Karina? Apakah karena dia adalah keponakan Kevin, sehingga harus terbiasa membujuk pacarnya? Karina kembali ke kamar untuk cuci muka dan memakai penutup mata supaya matanya terlihat jauh lebih baik sebelum dia keluar kamar. Kak Karina. Clayton berteriak pelan, tersenyum cerah dan bertanya sambil berbisik, pria tua itu buat kamu marah ya? Dia tidak berani menyebut pamannya pria tua di depannya langsung. Kalau pria tua itu marah, maka nanti rambutnya yang tebal bisa jadi botak.